Halo guys, kembali lagi di Top Anime Logia. Pada video kali ini, Mimin akan merangkum beberapa momen terepik yang pernah kelompok topi jerami lakukan. Kelompok topi jerami adalah sekelompok bajak laut yang masing-masing anggotanya memiliki tujuan dan impian sendiri-sendiri. Namun, kelompok yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy ini memiliki loyalitas dan kesetiaan yang luar biasa terhadap sesama teman di kapal mereka. Kelompok topi jerami memiliki anggota sebanyak 10 orang, termasuk sang kapten. Masih ada kemungkinan jika anggota topi jerami akan bertambah, seperti di video yang sudah pernah Mimin bahas sebelumnya. Tujuan akhir dari perjalanan mereka adalah Pulau Raftel. Namun, terdapat beberapa momen-momen epik. Bahkan, ada yang sampai mengguncang dunia di tengah perjalanan mereka. Berikut momen-momen atau peristiwa terepik yang pernah kelompok topi jerami lakukan. Yang pertama, mengalahkan Shichibukai Crocodile. Di tengah perjalanan, Luffy dan topi jerami bertemu dengan Vivi, putri dari kerajaan Arabasta, di mana kerajaan tersebut sedang berada dalam situasi berkecamuk. Vivi berusaha mencari siapa dalang dari terjadinya perang saudara di kerajaannya. Setelah diketahui, ternyata ada seorang bos mafia organisasi Barokuwok, sekaligus seorang Shichibukai yang ingin menjatuhkan dan merebut kerajaan Arabasta. Orang tersebut adalah Crocodile. Mengetahui temannya sedang kesusahan, kelompok topi jerami berinisiatif membantu untuk mengalahkan Crocodile. Di ak ini, semua anggota topi jerami berdarah-darah menghadapi kekuatan Barokuwok yang luar biasa. Bahkan, Luffy sampai kalah 2 kali ketika berhadapan dengan pengguna logia pasir Crocodile. Baru setelah mengetahui kelemahan Crocodile menggunakan air atau darah, akhirnya Luffy bisa menjatuhkan Shichibukai tersebut. Ini adalah pertama kalinya Shichibukai dikalahkan. Hingga semua pihak sampai pemerintah dunia tercengang mengetahui Crocodile bisa dikalahkan oleh bajak laut pemula. Menyerang Enies Lobby dan membakar bendera pemerintah dunia. Menurut Mimin, ini adalah tindakan yang sangat gila. Yap, demi menyelamatkan satu temannya saja, kelompok topi jerami nekat menyerang Enies Lobby yang disebut-sebut sebagai pertahanan terkuat yang belum pernah tertembus. Bahkan, siapa saja yang telah dibawa masuk ke dalam Enies Lobby, maka orang tersebut tidak akan pernah kembali. Menurut orang-orang, bajak laut rela kehilangan satu temannya daripada harus berhadapan dengan pemerintah dunia di Enies Lobby. Namun hal itu berbeda dengan kelompok topi jerami. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong Robin. Bahkan, topi jerami secara terang-terangan menantang pemerintah dunia dengan membakar bendera pemerintah dunia. Berita ini sampai membuat dunia gempar dan tidak percaya Enies Lobby berhasil dibobol dan CP9 berhasil dikalahkan. Menghajar Tenryubito. Ketika kelompok topi jerami berlabuh di Pulau Sabondi untuk melapisi kapal mereka, terdengar berita jika teman baru mereka, Kemi, yang seorang duyung, telah diculik dan akan dijual belikan oleh sekelompok pemburu hadiah. Kemi akan dijual kepada Tenryubito. Namun, Luffy berhasil menggagalkan tindakan kaum naga langit tersebut. Sesaat Haji ditembak oleh Tenryubito, Luffy sangat marah. Kemudian,
Luffy melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Carlos hingga terpental tak sadarkan diri. Di arc ini, Zoro juga hampir menebas Tenryubito, tetapi berhasil digagalkan oleh Bonnie. Bajak laut lainnya yang saat ini disebut sebagai bajak laut generasi terburuk menyebut jika kelompok topi jerami adalah kelompok yang gila. Zoro mengalahkan 100 musuh di Whiskey Peak. Sebelum topi jerami menghadapi krokodil, mereka sempat dijebak oleh anggota Baroque Walk di suatu pulau bernama Whiskey Peak. Di sana mereka dijamu makanan dan sake oleh para pemburu hadiah yang berpura-pura baik kepada bajak laut. Setelah para bajak laut mabuk dan tak sadarkan diri, mereka melucuti dan merampok harta mereka. Namun hanya Zoro dan Nami yang tidak terperangkap dalam jebakan mereka. Hingga akhirnya Zoro berhasil mengalahkan 100 musuh sendirian. Membobol penjara terkuat Impel Down. Setelah mengetahui Ace tertangkap dan dibawa ke penjara terkuat Impel Down, Luffy berusaha menolongnya dengan membobol masuk ke dalam penjara. Tentunya dengan bantuan salah satu Shichibukai yang jatuh hati kepada Luffy, Boa Hancock. Di dalam penjara, Luffy sempat kesulitan, apalagi harus berhadapan dengan bos Impel Down, Magellan. Bahkan, Luffy hampir mati jika Luffy tidak ditolong oleh Mr. Tu dan Ivankov. Setelah berjuang keras, tetap saja Luffy gagal menyelamatkan Ace. Hanya selisih beberapa menit saja hingga Ace dibawa oleh penjaga dan diserahkan kepada angkatan laut. Mengacaukan perang besar Marineford. Setelah mengetahui Ace telah dipindahkan dan dibawa ke Marineford, Luffy tidak patah semangat. Dia berencana menuju ke peperangan mengerikan itu. Luffy tidak sendiri. Dia dibantu oleh Ivankov, Crocodile, Jinbe, dan tahanan lainnya. Kemunculan Luffy di Marineford membuat semua orang tercengang. Pasalnya, dia terjun dari langit dan membawa orang-orang kuat bersamanya. Setelah itu Luffy berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Ace. Hingga akhirnya Ace berhasil diselamatkan oleh Luffy berkat bantuan semua anggota bajak laut Shirohige. Namun tak lama kemudian Ace malah terbunuh di depan mata kepala Luffy sendiri oleh tinju magma Akainu. Menghancurkan markas Yonko Big Mom. Setelah time skip, Luffy harus berurusan dengan Yonko Big Mom. Bagaimana tidak, Sanji dipaksa menikahi salah satu putri Big Mom, Charlotte Pudding. Tentu saja Luffy menolak itu, karena Luffy tidak ingin menjadi anak buah Big Mom. Luffy dan sebagian anggota topi jerami lainnya berusaha menyelamatkan Sanji dan membawanya pulang. Sesampainya di markas Yonko Big Mom, Luffy sempat kesulitan dan dipermainkan oleh anak-anak Yonko tersebut. Namun Luffy berhasil menyelamatkan Sanji dengan mengalahkan dua komandan manis, Charlotte Katakuri dan Cracker. Bahkan, kastil kesayangan Big Mom ikut hancur. Dengan berita kekalahan dua komandan Yonko tersebut, Luffy bahkan disebut-sebut sebagai Kaisar kelima. Dan harga buronan Luffy melejit dari 500 juta ke 1.500.000.000 berry.
Itulah beberapa momen terepik yang pernah kelompok topi jerami lakukan, yang membuat dunia gempar dengan beberapa aksinya. Manakah momen terepik menurut kalian?